Pemuda yang bermanfaat adalah pemuda yang memiliki inovasi kreatif, tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maladika Silatono dan teman saya, Enis Dayanti Hasanah. Kami delegasi dari Universitas Brawijaya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar potensi penduduknya berada di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menyumbang angka produk domestik bruto, pencari lapangan kerja, serta ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada triwulan 1 2018, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki persentase sebesar 30,46%. Akan tetapi, pada tahun sesudahnya, persentase menurun sebanyak 1,41%. Hal ini disebabkan akibat penurunan luas lahan yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa luas lahan baku sawah terus menurun. Pada tahun 2018, luasnya hanya mencapai sekitar 7,1 juta hektar. Sedangkan pada tahun 2017, luasnya dapat mencapai 7,75 juta hektar. Pada tahun 2015, BPS juga menyatakan bahwa pada masa yang akan datang, jumlah penduduk di perkotaan akan terus meningkat hingga mencapai 200 juta orang dengan proporsi 70% dari penduduk Indonesia pada tahun 2035. Kondisi ini tentunya mendorong pemerintah dan juga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Lalu, muncullah model pertanian perkotaan atau biasa yang dikenal dengan urban farming. Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimal pada kawasan perkotaan supaya dapat menghasilkan produksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar daerah tersebut. Urban farming juga melibatkan masyarakat di dalamnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaannya, maupun pemeliharaan. Mekanisme penerapan program urban farming berdasarkan preferensi kebutuhan masyarakat serta preferensi lahan pada daerah tersebut. Dalam pelaksanaan program urban farming, kami menggunakan dua teknik. Yang pertama ada teknik veltikultur dan yang kedua ada teknik hidroponik. Teknik veltikultur merupakan teknik pengelolaan tanaman yang menggunakan lahan sempit atau lahan terbatas sebagai media tanam. Jenis tanaman yang biasa digunakan dalam teknik veltikultur biasanya berupa sawi, cabai, kangkung, dan tanaman sayur lainnya. Kemudian yang kedua ada teknik hidroponik. Teknik hidroponik merupakan teknik pengelolaan tanaman yang menggunakan air sebagai media tanam. Air di sini berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Jenis tanaman yang bisa digunakan dalam teknik hidroponik bisa berupa tomat, selada, bayam, dan tanaman lainnya. Implementasi program urban farming dapat dibentuk dengan menerapkan sebuah platform yang menjadi pendukung dari keberlanjutan program tersebut. Platform yang ditawarkan harapannya mampu untuk mengembangkan program urban farming serta bermanfaat bagi masyarakat untuk pertumbuhan ekonominya. Kehadiran platform berbasis aplikasi yang menghadirkan sebuah paket perjalanan wisata di pemukiman maupun kampung di kawasan perkotaan yang telah melaksanakan program urban farming. Hal ini diimplementasikan karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, maka telah mendukung era industri 4.0 yang hampir mendigitalisasi seluruh aspek kebutuhan manusia. Oleh karena itu, berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka
Kami memiliki suatu gagasan untuk menciptakan alternatif solusi dari konversi lahan di perkotaan dengan mengembangkan program urban farming berbasis platform aplikasi, yaitu dengan ETV Application, Agricultural Tourism Village, inovasi digital marketing, agrowisata berbasis urban farming. Fitur dalam menjalankan mekanisme aplikasi ETV terdiri dari 3 fitur utama. Yang pertama ada paket wisata, yang kedua fitur edukasi, dan yang ketiga fitur easy transaction. Fitur paket wisata. Di sini fitur paket wisata menawarkan kepada calon pengunjung mengenai beberapa spot atau titik wisata yang menggunakan program urban farming sebagai bentuk implementasinya. Yang kedua, ada fitur edukasi. Di sini calon pengunjung atau calon pengguna aplikasi ditawarkan untuk mengetahui beberapa knowledge atau pengetahuan tentang pertanian. Yang ketiga, ada fitur easy transaction, di mana pengunjung bisa melakukan pembayaran secara digital terhadap tiket wisata yang diinginkan. Untuk menggunakan aplikasi ini, pertama, para calon wisatawan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum login akun. Dilanjutkan dengan memilih area perkotaan yang sedang dikunjungi, lalu muncul beberapa pilihan kampung agrowisata tematik. Ketika telah memilih salah satu tujuan, maka akan muncul menu berupa arah rute dari tempat calon wisatawan berada, jam operasional, dan tanaman yang tersedia. Calon wisatawan juga dapat memesan tiket secara online dari aplikasi ETV, tentunya dengan penawaran promo dan diskon yang menarik. Selain itu, aplikasi ETV juga menyediakan edukasi terkait tanaman yang ada di kampung tujuan dengan fitur menu Ayo Belajar. Pada implementasi program urban farming berbasis aplikasi digital bekerja sama dengan beberapa aktor. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat di sini berperan sebagai implementator. Masyarakat akan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan serta implementasi program urban farming secara berkelanjutan. Berikutnya, pihak yang kedua adalah pemerintah. Di sini pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau membuat regulasi terhadap implementasi program urban farming. Kemudian, pihak swasta. Pihak swasta berperan sebagai pemberi atau penyumbang dana untuk implementasi program urban farming berbasis aplikasi. Selanjutnya, ada pihak akademisi. Di sini, akademisi berperan sebagai konseptor. Artinya, akademisi akan membentuk sebuah program dalam penerapan atau implementasi urban farming secara berkelanjutan. Kemudian, pihak yang terakhir, ada media. Di sini, media sebagai bahan promosi serta branding terhadap program urban farming. Beberapa aktor tersebut sangat berperan penting dalam implementasi program urban farming supaya gagasan serta program urban farming bisa berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan peluang dan keunggulan yang ada, kami menyatakan bahwa gagasan kami ETV Application, Agricultural Tourism Village, inovasi digital marketing berbasis urban farming layak untuk diimplementasikan. Sekian dari kami.